Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Nah, terkait apa yang jenengan pikirkan dan jenengan tanya, saya mencari tempat ini untuk memberikan sedikit pandangan hidup ya. Jadi begini, hidup ini itu sudah dieja oleh masyarakat Jawa atau leluhur Jawa tempo dulu ya. Coba perhatikan yang masih loh ya. Masyarakat Jawa tempo dulu itu kalau dia bersyukur berlimpah hidup kepada Allah itu menggunakan sarana itu biasanya bunga telon, kan begitu ya? Oh, sing nganu niku nggih. Ya. Jadi bunga telon itu isinya itu ada bunga mawar, ada bunga kenanga, ada bunga kantil, ada bunga kantil serta ditaruh di bokoran atau di gelas dikasih air biasanya. Nah, itu mempunyai suatu filosofi atau mana hidup yang luar biasa bagi yang mau untuk memperhatikan. Yang pertama begini, jadi kita hidup dilahirkan oleh Allah di jagat raya ini itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri dan lain sebagainya. Itu berupa manusia. Jadi mewarna-warna, bermacam-macam. Nah, kemudian dengan mewarna-warna tadi kita itu boleh begini, boleh begitu, kenong ini, kenong ngono. Boleh jadi begini, jadi begitu, boleh jadi ini, jadi itu. Mau jadi apa saja boleh. Karena kita memang sudah dibebaskan oleh Allah itu sebagai bentuk pengasih penyayang Allah. Ya, diberikan surga dalam bentuk dunia ini. Jadi kita boleh mau jadi apa, jadi ini, jadi itu dipersilahkan. Mau begini begitu. Tetapi kita diikat oleh filosofi bunga kantil, yaitu kita tetap harus gumantil kepada Sang Maha Pencipta dengan tidak melanggar larangannya dan menjauh melaksanakan perintahnya. Nah, perintahnya simpel, kita disuruh bersyukur, mohon ampun dan memohonkan ampun dari seluruh keluarga kita. Dan kita disuruh beristighfar istilahnya. Bersyukur dengan apa yang telah diberikan dari dalam diri kita, dari napas kita bisa melihat ya, dari mata kita bisa melihat, dan napas kita bisa hidup, dan pendengaran kita dari gerak seluruh panca indera kita. Nah, itu satu filosofi yang luar biasa. Kemudian ada di situ air. Air ini adalah pembersih, penjernih. Orang kalau hidupnya berwarna-warna, mewarna-warna, boleh begini, boleh begitu, tetap dimantil, dia akan tetap jernih. Hatinya jernih, mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Hingga sampai, nah ini seperti ada pohon besar ini ya. Jadi orang bisa, kalau hatinya jernih, itu bisa nanti bersifat seperti pohon. Apa sih sifat pohon itu? Sifat pohon itu neduhin, ngayomi dari panas dan lain sebagainya. Nah, pohon itu tidak melihat siapapun yang mau berteduh di situ, mau itu orang baik, orang jelek, orang apa, atau siapa saja, bahkan dari bangsa jin, setan, binatang boleh dia, karena di situ memang ada berkah Allah, yaitu berupa kesejukan dan oksigen yang itu sangat menyehatkan diri kita. Nah, orang yang bisa menjadi peneduh seperti pohon itu ya orang yang mengerti tentang bagaimana mewarnanya hidup, kenong ini kenong ngono, tetap gumantil lan bersih seperti air tadi. Nah, itu Mas, kehidupan itu seperti itu. Ya ini sekedar cerita, kalau cerita saya ini nanti baik rasanya monggo dipakai ya. Kalau tidak baik dibuang jauh-jauh, karena pada intinya manusia itu mencari ketentraman hidup. Salah satu konsep saya yaitu saya mengambil dari filosofi tata cara orang Jawa yang menggunakan ketika dia bersyukur kepada Sang Penciptanya menggunakan 3 bunga, yaitu satu air yang bersih. Itu Mas ya.
Jadi kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita di mana saja itu disehatkan jasmani kita sampai kita kembali kepada Allah, kemudian disehatkan rohani kita, paham baik buruk kita sampai kita kembali kepada Allah, dan disehatkan ekonomi kita. Artinya kita menjadi orang yang tentram dan cukup, dan ini menjadi tujuan semua orang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya memilih di tempat sini karena menjawab apa yang jenengan tanyakan. Mudah-mudahan ini jenengan bisa pakai, karena kalau prinsip konsep ini tidak dipakai juga tidak ada guna. Oke, ngoten mawon, ngapunten. Jadi kalau ada salah kata saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.